Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Aam, apa kabar? Alhamdulillah, hari ini kabarnya baik. Kak Ainun kabar baik? Alhamdulillah, kabar baik juga. Sekarang sibuk apa, Kak? Kalau kesibukan sih sepertinya sibuk dengan UAS ya. Karena mulai hari ini sampai sepekan ke depan jadwal-jadwal UAS. Seperti itu. Begitu. Kalau saya sudah selesai, sekarang liburan, jadi agak santai. Enak banget, Is, liburan. Iya. Yang penting Liburan sampai panjang. kebablasan. Iya, siap. Oke. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa teman-teman sobat matematika, khususnya teman-teman mahasiswa matematika di IKA Himatika WA5. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Ainun Nazia Rohma, salah satu pengurus dari IKA Himatika WA5, yang kali ini akan membawakan atau akan menjadi moderator di acara video bercakap dengan tema tidak harus juara tetapi memiliki mental juara, dengan narasumber kita yakni Kak Aam. Baiklah, sesi selanjutnya saya persilakan kepada Kak Aam untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Kak. Ya, terima kasih Mbak Ainun. Nah, untuk sobat matematika perkenalkan, saya Khairul Umam, untuk panggilannya biasanya Aam. Nah, saat ini saya berkuliah di STKIP Al-Hikmah Surabaya, tentunya dalam prodi pendidikan matematika, lebih tepatnya angkatan 2019. Gitu, Kak. Baik, itu tadi perkenalan sedikit dari narasumber kita, yakni Kak Aam. Beliau merupakan pengurus IKA Himatika yang kebetulan juga satu divisi dengan saya, yakni divisi Infokom di IKA Himatika W5. Baik Kak, dengan tema kita hari ini yakni tidak harus juara, tapi memiliki mental juara. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan adalah apa definisi makna memiliki mental juara menurut Kak Aam sendiri? Nah, kalau definisi memiliki mental juara menurut saya itu, memiliki mental juara adalah memiliki pola pikir yang kompetitif. Nah, kompetitif di sini yaitu tentunya dalam hal kebaikan. Nah, kompetitif itu bukan hanya sebuah rasa, tapi juga seperti sarana kita untuk men-challenge diri, membranding diri agar menjadi lebih baik ke depannya. Seperti itu definisi memiliki mental juara dari saya. Baik, terima kasih Kak Am. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yakni sejak kapan sih Kak Am itu menerapkan atau membangun mental juara seperti itu di diri Kak Am sendiri? Sejak kapan saya membangun? Nah, mungkin saya bisa flashback agak jauh ya, dari SD mungkin ya. Dari SD itu ketika saya melihat seorang teman saya yang aktif mengikuti lomba, terus habis itu yang juara seperti lomba puisi, lomba berpidato, terus habis itu peringkat di kelas, itu yang memicu saya, yaitu memicu mental juara saya. Jadi rasa iri terhadap capaian orang lain itu yang membuat saya tuh ingin juga meraihnya. Nah, iri di sini bukan dalam hal negatif ya, tetapi iri di sini yaitu sebagai hal positif sebagai penyemangat kita atau menyemangat saya sendiri agar bisa menjadi seperti teman saya, namun di sini sesuai dengan potensi yang saya miliki. Jadi tidak harus sama-sama menang lomba pidato, sama-sama menang lomba baca puisi, sama-sama menjadi peringkat di kelas, tidak, tetapi menang atau juara yang sesuai dengan potensi yang saya miliki. Seperti itu, Pak. Wah, ternyata seperti itu. Oke. Kalau begitu kan tadi Kak Am sekalian menjelaskan bagaimana caranya. Nah, untuk mempertahankan mental juara seperti itu di diri Kak Am sendiri itu kayak gimana Kak? Tipsnya biar tetap stay punya mental juara kayak begitu. Nah, bagaimana cara menjaganya ya? Kalau dari saya pribadi, itu yaitu yang pertama yang pastinya jangan cepat merasa puas.
Itu dari saya. Jangan cepat merasa puas, terus habis itu tetap mengasah potensi yang dimiliki. Jadi ada hal baru yang itu berkaitan dengan potensi yang saya miliki, maka jangan sungkan-sungkan untuk belajar atau bertanya kepada orang lain. Jadi jangan cepat merasa puas, tetap memberanikan diri, tetap mengasah potensi yang kita miliki agar tidak tumpul atau bukan sampai hilang seperti itu. Jangan sampai hilanglah potensi yang kita miliki. Oke, itu tadi tips dari Kak Aam. Tapi kalau kayak gitu, Kakak Aam sendiri tuh pernah nggak sih ngalami kayak capek atau lelah kayak gitu dalam berjuang mencapai satu keberhasilan atau tujuan dari suatu goals-nya Kak Aam sendiri? Ya, tentunya pasti. Capek itu pasti. Terus saya capek itu pasti karena kita juga sama-sama manusia, memiliki rasa capek, rasa lelah, rasa ingin beristirahat, itu normal. Nah, bagaimana cara mengatasinya, yaitu dari saya sendiri itu seperti membuat membuat pembagian waktu mungkin ya. Pembagian waktu, misal saya dalam waktu 4 jam ke depan ingin berproduktif. Nah, dalam 4 jam ke depan itu tentunya dalam 4 jam full itu tidak hanya berproduktif, tetapi juga ada sedikit waktu yang disisakan untuk kita beristirahat. Misal kalau saya sendiri setiap 40 menit itu saya akan mengambil istirahat selama 10 menit. Kemudian dilanjutkan lagi 40 menit untuk beraktivitas, 10 menit lagi untuk istirahat, seperti itu. Nah, itu minimal dilakukan selama 2 kali putaran atau sampai maksimal 3-4 kali putaran, seperti itu. Yang penting ketika kita merasa capek, kita harus bisa mengondisikan untuk istirahat sejenak, jangan sampai mempush, yang itu juga akan berakibat kepada kondisi mental kita, terhadap kondisi kesehatan kita, seperti itu. Baik, wah tipsnya sepertinya patut saya coba, karena saya sendiri orangnya yang gampang capek, gampang lelah gitu loh. Boleh banget saya coba. Makasih Kak. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Ya. Saya yakin Kak Aam itu pasti punya tokoh inspiratif yang memotivasi Kak Aam untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Terus tolong berikan alasannya kenapa Kak Aam memilih beliau seperti itu. Untuk tokoh inspiratif, sebenarnya tokoh inspiratif saya itu tidak jauh-jauh dari saya. Tidak jauh-jauh dari keluarga saya, yaitu orang tua saya. Orang tua saya adalah tokoh inspiratif saya. Mengapa saya jadikan sebagai tokoh inspiratif? Karena saya melihat beliau itu dari kegigihannya, dari kesabarannya, dari semangatnya, dari interaksi dengan orang lain sampai ibadah pun saya salut dengan beliau. Jadi beliaulah yang saya jadikan sebagai tokoh inspiratif. Kemudian beliau juga yang sangat suportif kepada saya, seperti itu. Jadi tokoh inspiratif saya itu tidak jauh-jauh dari saya, cukup orang tua saja yang bisa yang saya jadikan sebagai tokoh inspiratif, seperti itu Kak. Wah, ternyata orang terdekat ya Kak. Saya pikir siapa ilmuwan matematika kayak gitu, Jerome Pauline kah, siapakah? Ternyata orang terdekat. Tapi emang benar sih, biasanya yang paling memotivasi itu adalah orang-orang yang paling dekat sama kita. Nah, betul Kak. Lanjut nih Kak, itu kan tadi salah satu ya tokoh yang diidolakan atau tokoh inspiratif lah. Selain beliau tersebut, apakah ada faktor pendukung yang membangun atau yang membuat Kak Aam untuk menanamkan mental juara di diri Kak Aam sendiri? Nah, faktor yang membangun ya. Yang pertama, saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan yang telah menganugerahkan potensi yang menurut saya itu mungkin tidak dimiliki orang lain, dan itu menjadi ciri khas kepada saya. Kemudian pendukung lainnya yaitu keluarga saya, yang sangat suportif, yang sangat mendukung apapun yang saya pilih. Jadi
apapun yang saya pilih pasti akan diberikan masukan, pasti akan diberikan saran, terus juga tidak lupa diberikan seperti resikonya. Jadi diberikan resikonya, nanti kamu mau milih yang mana, nanti terserah kamu, kita siap mendukung, seperti itu. Yang penting kamu tahu resikonya dan berani menanggungnya. Kemudian selain dari keluarga juga dari ketersediaannya perangkat yang saya miliki untuk mendukung potensi yang saya asah, seperti itu kan. Kalau sekedar informasi, kalau potensi yang saya miliki kan kebetulan ada di desain dan juga membuat media. Nah, jadi kebetulan faktor pendukung yang saya miliki itu perangkat-perangkat yang saya gunakan itu sangat mendukung dalam membuat karya tersebut. Kemudian yang terakhir itu lingkungan sekitar saya yang sangat mendukung sekali. Terkhusus lagi saya sekarang kan notabelnya di asrama kan ya. Di asrama berinteraksi dengan banyak orang dan setiap hari bertemu dengan orang-orang itu. Nah, itu bisa memicu saya untuk menjadi lebih produktif, lebih mengasah potensi yang saya miliki. Ketika saya capek, saya bisa berkonsultasi dengan mereka, seperti itu, Pak. Banyak sekali ternyata faktornya. Alhamdulillah. Oke. Kan gini, saya yakin Kak Am itu pasti banyak temannya. Apalagi Kak Am tinggal di asrama, ikut banyak organisasi, apalagi Kahmatika Waria 5 yang anggotanya nggak cuma dari Pulau Jawa aja, ada dari Pulau Bali juga, NTB dan NTT. Kalau kayak gitu nih Kak, gimana cara Kak Am untuk mengajak orang lain biar mereka tuh juga memiliki mental juara? Dan pastinya kan ada kesulitan kan ya kalau ngajak orang kayak gitu. Kesulitan kayak gitu tuh cara mengatasi menurut Kak Am tuh kayak gimana? Oke, sekarang cara mengajak orang ya. Kalau cara mengajak orang, saya sendiri sebenarnya tidak tipe orang yang suka mengajak orang-orang untuk mengikuti yang saya pilih, seperti itu. Jadi untuk mengajak orang saya biasanya lebih ke secara personal ya. Jadi mungkin ketika saya mengikuti sebuah kegiatan, sebuah event dan saya membutuhkan orang yang pintar dalam fotografi misalnya. Nah, maka saya akan melihat teman-teman yang ada di sekitar mana yang saya kira itu jago dalam fotografi. Nah, bagaimana saya mengajaknya? Saya akan menawarkan terlebih dahulu. Apakah Anda itu bersedia bergabung dalam tim saya atau tidak? Nah, apabila dijawab iya, ya saya sangat bersyukur sekali karena ada yang mendukung saya untuk meraih keberhasilan. Tapi kalau memang dia tidak bersedia, ya saya tidak memaksa karena kan pada dasarnya setiap orang kan memiliki tujuannya masing-masing serta memiliki capaian yang diinginkan masing-masing. Kita sebagai orang lain juga tidak bisa memaksa orang tersebut. Maka yang hanya bisa saya lakukan hanya tetap mendukung, tetap bersupport meskipun dia tidak ingin saya ajak dalam suatu tim, seperti itu, Pak. Oke, gitu ya. Nggak suka ngajak, tapi secara nggak langsung kasih contoh gitu ya, Kak? Ya, betul. Oke, lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Keberhasilan apa aja nih yang udah Kak Aam peroleh setelah menanamkan mental juara? Terus gimana cara Kak Aam memberi reward ke diri Kak Aam sendiri atau self reward gitu ya bahasa gaulnya sekarang apabila sudah berhasil mencapai suatu tujuan yang Kak Aam harapkan? Nah, ya. Untuk keberhasilan yang telah saya capai yaitu lebih ke pengakuan diri sih, Kak. Maksudnya pengakuan diri bukan dari pengakuan dari orang lain ya, tapi lebih ke diri sendiri saya yang bisa meyakinkan, oh ternyata saya bisa melakukan ini, oh ternyata saya bisa melampaui ini, oh ternyata saya bisa menyelesaikan semua ini. Itu sebuah hal yang menurut saya itu membanggakan diri sendiri gitu, Kak. Nah, kemudian bagaimana self reward saya? Sebenarnya self reward saya itu ya tidak terlalu strict ya,
yang biasanya mungkin orang-orang bepergian ke tempat wisata, jalan-jalan, itu bukan tipe saya. Jadi kalau sekedar informasi, kalau tipe saya itu lebih ke orang yang sedikit introvert. Jadi introvert di sini bukan dalam artian tidak suka berinteraksi, tidak suka berkomunikasi dengan orang lain, tetapi lebih ke memposisikan diri. Kapan saya harus bersosialisasi, kapan saya harus berinteraksi, kemudian kapan saya harus menyendiri. Nah, jadi self reward saya itu cukup meluangkan agenda satu hari full itu tanpa agenda. Jadi satu hari full itu saya luangkan untuk tidak ada agenda dengan luar. Jadi misal dengan menonton film di dalam kamar atau di rumah, terus habis itu sekedar baca buku, sekedar mendengarkan musik, atau bahkan tidur, itu sudah menjadi self reward saya. Seperti itu, Kak. Sangat berbanding terbalik sama saya. Kalau saya mending jalan-jalan keluar gitu. Kalau kamu ternyata tipenya rebahan aja di rumah. Iya, betul. Saya tipenya orang yang suka rebahan. Bantalnya posesif ya Kak di kamar. Gimana? Bantalnya di kamar posesif, nggak mau jauh-jauh. Sukanya rebahan. Betul. Tidak hanya bantal saja, tetapi juga kasurnya tuh sama selimutnya tuh tarik terus. Ada magnetnya. Magnetnya sangat besar di situ. Iya sih. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Apakah Kak Amini yakin atau percaya bahwa semua orang tanpa memandang agama, budaya, gender dapat memiliki mental juara ini dan dapat merasakan keberhasilannya? Ya. Saya sangat percaya bahwa semua orang itu mampu dan bisa untuk memiliki mental juara. Tetapi itu kembali lagi kepada dirinya masing-masing. Apakah mau mengasahnya atau membiarkannya sampai hilang, itu kembali ke dirinya masing-masing. Nah, kemudian untuk mencapai sebuah keberhasilan, kita pada dasarnya yaitu seorang manusia hanya bisa berusaha dengan mengasah potensi, mengasah skill, seperti itu. Jadi yang menentukan keberhasilan tetap Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Jadi manusia hanya bisa bertawakal, hanya bisa berusaha. Yang penting kita tetap berusaha mengasah potensi yang kita miliki agar tidak sampai hilang, seperti itu, Pak. Baik-baik. Jawaban yang sangat berat sekali menurut saya. Oke. Kak, lanjut ke ini kayaknya pertanyaan terakhir deh dari saya. Kasih pesan dan kesan dong yang ingin disampaikan ke sobat matematika, khususnya teman-teman di Kahimatika Wilayah 5. Nah, untuk pesan-pesannya, yang pertama di sini untuk teman-teman nih, teman-teman yang masih kebingungan cari potensinya seperti apa, mau memiliki juara dalam bidang apa. Nah, harapannya yuk bisa segera dicari bersama-sama. Mungkin itu tidak jauh-jauh dari kita, dan mungkin pengakuan dari orang lain itu bisa membuat kita percaya, membuat diri saya percaya, oh ternyata saya bisa melakukan ini ya. Dan itu sebuah hal yang tidak terduga. Dan itu sendiri saya alami seperti itu. Jadi saya dulu sangat tidak mengetahui potensi saya itu seperti apa, sekedar ikutan kesana kemari, ya ternyata ada sebuah pengakuan dari orang lain, loh, kamu loh bisa seperti ini, kenapa nggak dikembangkan? Ternyata setelah saya dalami, setelah saya coba untuk kembangkan, di situ saya merasakan kecocokan. Nah, kemudian untuk yang kedua, bagi teman-teman yang sudah mengetahui ini potensinya dalam bidang apa, ingin berkarya dalam bidang apa, nah, mari kita bersama-sama untuk mengembangkan atau mengasahkan potensi yang kita miliki agar tidak semakin tumpul atau bahkan hilang, karena itu sebuah harta yang sangat berharga menurut saya, yang nantinya bisa menjadikan bekal kita dalam menghadapi kehidupan masa depan yang belum pasti, seperti itu, Pak. Ternyata nggak jadi pertanyaan terakhir deh tadi. Saya mau nambah pertanyaan, boleh Kak? Nah, gimana? Kan sekarang IKH 3W5 lagi ada open recruitment. Nah,
tolong dong kasih pesan-pesan buat calon teman-teman kita yang akan bergabung di IKA Himatika W5. Nah, kayak apa gitu loh, kamu harus begini, kamu harus begitu, kayak gimana Kak? siap-siap. Nah, untuk teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan open recruitment pengurus. Nah, untuk pesan yang pertama tentunya kenali potensi yang Anda miliki. Potensi yang Anda miliki nanti gunanya untuk apa? Gunanya untuk memilih divisi yang mana yang akan kalian tuju. Jadi apabila potensi yang Anda miliki itu klop atau cocok dengan divisi yang akan tuju, maka itu akan menjadikan sebuah dorongan besar bagi Anda untuk lebih mengasah kemampuan yang Anda miliki. Nah, kemudian yang kedua, jangan pernah ikut-ikut dalam hal ini, ikut-ikut orang lain. Jadi aku mau ikut IKA Himatika karena orang ini keren, karena orang ini bisa jadi pemateri, karena orang ini bisa menjadi juara. Jangan seperti itu. Jadi kalau kalian daftar di IKA Himatika, kuatkan motivasi Anda itu seperti apa. Saya ingin membranding diri saya menjadi lebih baik, saya ingin mengembangkan potensi yang saya miliki, saya ingin bergabung dengan orang-orang yang sangat kompetitif, yang sangat support, seperti itu. Jadi janganlah sampai ikut-ikut orang lain, karena apabila nanti kalian tidak cocok, nah, nanti berefeknya terhadap program kerja yang dimiliki IKA Himatika. Tidak hanya berefek terhadap diri Anda sendiri, tapi juga berefek kepada organisasi yang nanti bisa jadi program kerjanya tidak terlaksana karena ikut-ikutan kalian yang motivasinya belum kuat, seperti itu, Kak. Tetap semangat pokoknya. Siap, semangat. Kak Amin juga semangat, kan ini masih kurang setengah periode lagi sampai Musfil, kok harus tetap semangat. Semangat, bismillah, bisa. Nanti Kak Am berangkat ke Mataram nggak nih buat ikut Mustahil? Nah, insya Allah masih Kak Am usahakan untuk berangkat Mustahil, karena ada sedikit agenda yang bertabrakan di kampus. Insya Allah nanti saya akan usahakan. Siap-siap, ditunggu kehadirannya di Mataram. Kalau saya juga hadir tapi. Bismillah. Kayaknya nggak datang. Oke, sharing-sharing malam ini, hari ini kayaknya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih ke Kak Aam atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman yang lain yang ingin share juga komen atau ingin bertanya juga bisa di kolom komentar. Yang insya Allah nanti kalau Aamnya longgar nanti bisa dijawab, insya Allah. Ya, siap-siap, bismillah. Okay. Baik, kok kayaknya happy sekali tuh Kak hari ini Kak, senyum dari tadi. Harus ya, karena kan kalau kita senyum bisa menurunkan sebuah energi yang positif. Nah, sebuah energi positif bisa memberikan semangat kepada orang lain, seperti itu Kak. Kalau senyum harus dibagi-bagi, tapi kalau sedih, nah, perlu dipikirkan kembali. Ya, bagi-bagi kebahagiaan. Ya, betul. Oke, terima kasih Sobat Matematika yang sudah menonton, menyimak video dari awal. Semoga ilmunya sharing-sharing pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, baik sekarang dan juga untuk masa depan. Dan saya juga mendoakan untuk teman-teman yang sedang melakukan open recruitment, semoga diterima menjadi pengurus IKA Himatika W5. Semoga nantinya amanah, selesai sampai musbil, amin. Dan untuk teman-teman yang lain, jangan lupa untuk terus tonton video-video berikutnya dan juga jangan lupa follow sosmed dari IKA Himatika W5. Saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang masih salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.